Selamat datang di Katolikas, tempat kita belajar untuk menjadi murid Kristus yang lebih baik. Katolikas bertujuan membantu kita semua untuk semakin berakar dalam iman pada Yesus, bertumbuh dalam persaudaraan dengan semua orang, serta berbuah dalam berbagai karya kasih demi gereja, bangsa, dan sesama. Katolikas berisi cerita kesaksian dan refleksi hidup sebagai pengikut Kristus, katekese iman yang relevan dan praktis untuk hidup sehari-hari, serta dialog topik-topik kekinian dengan berbagai narasumber untuk memperkaya hidup iman kita semuanya. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Sepatu kaca, wake up princess. Halo sekawati semuanya, apa kabar? Apa Halo. kabar dunia? Ada Anas, Halo. ada Gabrielita, salah, Cencen. Bagus banget nama gue jadi Gabriel. Ada Afi. Hai. Oke, hari ini gue mau ngajakin gibah. Aduh, Gibah apa nih? Rame nih kayaknya nih. gibah Seru nih. internasional. Gibah. International ya. Gibah aja International internasional. gibah ya. Oke. Gembet nih kita nih. Gue hostnya gibahnya internasional lah. Ya. Pada nonton Meghan Markle nggak sama Prince Harry? Nonton. 2 minggu lalu, ini kan hari Senin. Senin lalu, pas hari Senin pagi di CBS jam 8 pagi. Gue nonton Wah, yang hafal banget. langsung. Karena gue udah nungguin dari malamnya. Gue sangka lu hostnya. Soalnya dia ratunya, lu nggak tahu namanya. Bener juga. Gue mertuanya, nggak tahu Elizabeth Rendahyangi. Gue nggak nonton. Gue nyimak netizen aja. Nyimak kata-kata netizen gue nggak nonton. So, banyak banget yang ngomongin Meghan nih. Jadi, nih sekawan di sini udah tahu dong ya ceritanya Meghan sama Harry. Jadi ceritanya kan dari setahun yang lalu tuh mereka udah ciao tuh dari kerajaan ceritanya. Cuman baru-baru ini confirm lah mereka kalau mereka nggak balik lagi gitu maksudnya. Sehingga mereka dicabut dari semua macam-macam lah urusan kerajaan. Menurut pendapat lu gimana sih semua ini? Keadaan ini, kalau gue udah capek-capek jadi princess, gue agak sebel loh diajak keluar, terus minta keluar lagi. Ngapain gue berjuang jadi princess? Kalau Emang mentalnya upik abu lu. Nggak penting banget nih gue. Gimana pendapat lu soal Meghan? gue duluan. Kalau gue ya, Tim Sepupunya ya? Meghan. Sepupunya ya? Tim Meghan. Lu tim Meghan ya? Pembelaan gue Meghan. enggak. Gue tim pembela wanita-wanita yang ini deh. Kalau menurut gue teraniaya. Menurut gue ya, lu udah milih jalan lu ya. Lu udah mau kawin, lu mau kawin sama si pangeran gitu ya. Harusnya lu udah tahu lah ya konsekuensinya atau apa. Maksud gue, ini tuh kayak orang masuk ke dalam perkawinan terus mengharapkan happily ever after gitu loh, ya kan? Princess masuk ke perkawinan mengharapkan pasti kan happily ever after kan, tapi dia nggak ngelihat gitu ya, udah ada pengalamannya banyak, kisahnya mama mertuanya yang udah almarhum Lady Di itu kan juga udah dibukuin, udah difilmin, udah di segala macem. Maksud gue sebenarnya waktu lu mau masuk ke situ, lu udah tahu akan ada konsekuensinya seperti ini kayak gitu-gitu ya. Lu tuh masuk ke sebuah kerajaan gitu kan. Ya, gue nggak tahu ya. Gue masuk diri sejak ratusan tahun lalu lagi. Ya, kita nih ya, kita semua jadi istrinya orang gitu kan. Kita masuk ke sebuah keluarga aja yang bukan apa-apa, yang mertua kita tuh bukan ratu, ya, bukan royal family gitu kan. Kita kan juga ada toto promo, ya kan, ada apa yang mesti disesuaiin lah gitu kan, yang mesti disesuaiin atau apa. Jadi kalau menurut gue ya on your pain lah ya. Lu gitu kan, maksudnya si Meghan bener gak sih? Kan? Iya, lu yang mau kawin sama orang kayak gitu, maksudnya ya lu yang udah mau masuk ke itu gitu loh, ya udah gitu loh, itu lu harus pasti ada konsekuensi yang seperti itu, yang harus lu telan dan harus lu cerna dan lu harus terima gitu loh. Kalau gue sih begitu ya. Tapi kan ceritanya katanya yang dia ngomong nih, gue nggak tahu tuh pendapat yang lain.
Dia kan pertama keluar gara-gara pertama dia bilang loh, katanya dia udah tahu tuh, dia jadi baca, dia tahu kalau kehidupannya bakal berubah, tapi dia tidak menyangka kalau ternyata separah itu gitu. Segitunya gitu maksudnya, sampai dia mengalami mental health issue lah, gimana dia dengar suara malam, dia dikejar-kejar ketakutan. Nah kalau gitu gimana? Mesti bertahan juga atau emang gimana? Tapi Situasi. mental health issue dia emang bukan dari dulu ya? Kan kakak dia bilang gitu. Iya sih, cuman ya Kita nggak bisa juga bilang dia diperberat karena masalah kerajaan ya, gue nggak tahu ya, maksudnya gue nggak ngalamin. Itu trigger doang ya. Iya, gue bukan maksudnya gue bukan di posisinya Meghan Markle, tapi gue setuju sama yang Anas bilang sih. Kalau udah berkomitmen harus dijalanin, atau mungkin sebelum komitmen itu dilakukan banyak research. Tapi gue tidak mau menambahkan yang Anas bilang, tapi gue lagi berpikir nih sekarang. Makanya nggak heran ya, orang-orang yang kaya atau orang-orang yang punya posisi tertentu, konglomerat lah misalnya gitu, nggak usah ngomong kerajaan lah, lebih sukanya nyari yang begitu juga. Karena mereka setara, karena mereka sudah menghidupi atau mereka udah tahu boroknya, mereka udah tahu susahnya. Betul, mereka udah tahu apa yang harus disembunyikan, mereka udah tahu harus senyum bohong di depan orang, mereka udah tahu tata cara menjadi seseorang di dalam sebuah keluarga yang punya tatanan berbeda. nah itu masalahnya si Harry, mestinya dia kawin sama gua. Oh, Lu udah duluan kawin sih, Li. Dia sebenarnya patah mau hati. sama lu, kan udah ngobrol Iko, mau bilang apa ya? Iya, dia patah hati tuh sebenarnya. Kita omongannya udah omongan mama kan, bener loh. Jadi kan milih calon pasangan itu yang mesti yang sama Bibit lah bebek bobotnya gitu kan. Maksud bukan maksud gue gini, gue tidak bilang bahwa seseorang yang berada levelnya di bawah nggak bisa masuk ke atas, bukan. Tapi sekarang gue bisa lebih mengerti mengapa orang-orang atas gitu ya, orang-orang atas quote unquote gitu ya, tanda kutip, itu juga lebih cenderung memilih levelnya gitu. Karena mereka juga mau menghindari hal-hal kayak gini nih. Iya gitu. benar. Hal-hal kayak gini kan maksud gue memalukan banget untuk sebuah keluarga, apalagi kerajaan gitu. Jadi gue nggak tahu posisinya Meghan Markle atau kesulitan dia atau mental health dia kayak gimana. Tapi memang sebuah keputusan yang sudah diambil akhirnya membuat kekisruhan di masa mendatang dan akhirnya jadi memecah belah keluarga itu gitu loh. Gimana tahu dengan sih kalau misalnya Pangeran Harry, kalau misalnya Pangeran Harry waktu itu mungkin sesama orang-orang kerajaan juga atau teman main di lingkungan itu, dan lebih parahnya ini bukan cuman orang biasa loh, orang biasa yang bukan orang Inggris. Ini udah kayak berlayer-layer gaya hidup gitu. Kayak kita ngomongin Lady Di aja, dia sama-sama orang Inggris gitu, dan itu bermasalah juga. Ini aktris Amerika gitu ya, maksudnya kayak Mbak Afi dulu bilang gitu, dia tahu nih kalau dia ngambil orang Jawa, resikonya ini. Kalau Anas juga pernah bilang, gue lebih suka yang sama nih, karena gue tahu nih kalau bule budayanya begini. Jadi kita tahu nih latar belakang itu gitu. Dan latar belakang Meghan sama Harry itu udah kayak jomplang banget, jauh banget sih gitu. Yang gue kurang setuju adalah penggembar-gemboran di media yang berlebihan itu yang dia poinnya. Tapi gimana dengan masalah genetik lagi? Masalah apa? Apa tuh kan dia ngomong Dokter kalau ngomong gini ya, genetik. Ada pembicaraan soal bagaimana nanti bayinya mereka seberapa hitam kulitnya, soal ras lah. Gue mau ngomong rasialis jadi genetik, salah. Soal ras lah. Tapi kalau begitu apa bukan alasan buat yang kuat juga? Gimana lu bisa ada di satu tempat yang lu juga itu kan hari gini nggak asik juga ya ngomongin soal ras ya. Gitu. Itu maksud gue. Jadi gue nggak ngerti ya, maksud gue gini, di sebuah kerajaan yang gede ya, kita tahu yang semua di dalamnya adalah anggota kerajaan ini putih semua gitu. Gue rasa sebenarnya masalah rasialis atau apa gitu, tebel tipisnya atau banyak dikitnya kan nggak ada yang tahu ya. Maksudnya di dalam itu kayak gimana. Kayak orang bilang semua keluarga itu pasti punya dirty laundry.
selalu ada skeleton in the cupboard gitu. Selalu ada yang dirahasiain, selalu ada yang ditutupin. Ada yang orang lain, orang nggak perlu tahu gitu. Nah, dengan adanya situasi ini, gue ngebayangin kalau gue menjadi salah satu anggota kerajaan itu gitu kan. Itu kayak apa ya? Jadi kayak malu banget, dan apa iya seperlunya itu sampai keluar ke media kayak gitu. Kalau lu nggak bisa terima ya keluar aja. Diam-diam aja gitu, keluar. Beresin masalah di dalam baik-baik gitu. Kalau menurut gue sih dia mempermalukan dirinya sendiri ya nggak sih? Apapun itulah, pokoknya dia mempermalukan semuanya. Iya, maksud gue yang gue nggak tahu ya. Gue rasa sih semua keluarga value-nya kurang lebih sama lah. Nggak harus mengumbar keburukan keluarga ke depan umum. Ya mungkin karena dia anak zaman sekarang ya, dia artis. Dia kan Amrik, kalau Amrik mah. Betul, dan zaman sekarang kan semua netizen perlu tahu gitu, semua harus diceritakan kepada seluruh dunia. Kalau zaman dulu kan kita menyimpan semua perkara dalam hati gitu kan, kayak Bunda Maria. Itu aja susah, emang susah sih buat manusia. Gitu sih menurut gue ya. Tapi itu Mbak, popularitas Mbak. Iya, betul. Tapi maksud gue ya itu menurut gue dia tuh menggali kuburnya sendiri karena ya itu tadi hal-hal yang kalian sebutkan gitu, bahwa lu udah tahu kawin sama pangeran ya, walaupun pangeran itu juga si Pangeran Harry juga dia mikir dia nggak akan mungkin lah jadi raja gitu kan, dia udah yang keberapa gitu kan, kayaknya jatahnya udah bukan dia lah gitu kan. Jadi makanya mungkin atas nama cinta dia mau mengikuti si Meghan, ya udah deh gue keluar dari kerajaan demi lu, mungkin dia gue nggak tahu. Tapi maksudnya ya seperti Chen bilang, lu udah tahu lah backgroundnya kayak gitu semua, ngapain lu udah memilih. Nah sekarang sebenarnya kesalahan dia mengumbarnya di media massa itu aja. Udah gitu ya udahlah, tahu sendiri netizen zaman sekarang kan dengernya A tersebutnya bisa A+, bisa AA, ABC gitu kan, bisa macam-macam gitu, kayak gitu-gitu. Dan menurut gue sih udah kayak yang kita lakukan sekarang Mbak. Iya, kita kan netizen, kita kan termasuk golongan netizen. Tapi kan sebenarnya kita kan mengomentari ini kan supaya ada buah baiknya. Maksudnya kita kan nggak ngejelek-jelekin, tujuan kita kan bukan buat ngejelek-jelekin, tapi kita mengambil sesuatu yang positif kita ya. Mengambil pelajaran. Jadi ini gibah bermakna kan? Mari membalikan. Kita belum sampai ke makna. Kita baru bergibah. Hakikinya. Menyetarakan. Kalau enggak lanjut ini bisa bahasa. Ya betul maksudnya Anas. Jadi memang maksudnya sekarang baru maksudnya setelah berapa menit kita ngomong gibahin si Meghan. Sebenarnya iya tadi yang Cici bilang, kita tidak ada di posisi Meghan, so kita nggak tahu the whole story ya. Dan kita juga nggak ada di sisi lain dari keluarga Inggris yang mengalami kesehari-harian itu, sehingga kita nggak tahu 100%. Dan itu sebabnya tadi yang Mbak Afi ngomong, gue juga catat poinnya. Karena kita sama-sama nggak tahu, jadi nggak semua harus diungkapkan ketidaksetujuan kita. Mungkin itu juga bagian dari I don't know, si Meghan juga mungkin dia juga karena kurang tahu culture-nya, dia tahu sama mengalami kan dua hal yang beda. Jujur aja nih ya, pas gue kan gue kan pengikut semua cerita history Inggris gue nonton. Sampai semua royal. Sebagai Ratu Elizabeth kan. Ratu Elizabeth, gue menghidupi kalau yang ini Ratu Elizabeth Mbak. Elizabeth. Gue nonton semua royal wedding gitu ya. Jadi gue ngikutin semua gibah keluarga ini. Orang dalam. Orang dalam ini. Jadi kata-kata gue dan terlalu orang. Darah biru Mbak. Darah biru. Gue sama halusinasinya sama Meghan kayaknya. Tapi gue sih harusnya sih pas pertama kali gue denger waktu opera, kesan pertama gue yang pas gue nonton di awal, gue sama cewek harusnya kasihan ya, secara gue juga perempuan dan gue agak-agak pembela perempuan, cuman kok gue susah kasihan sama si Meghan. I don't know why. Mungkin gue cemburu kali. Enggak juga sih. Anyway. Bukan, karena lu kasihan sama Ratu Elizabeth-nya. Elizabeth. Darah lu tuh darah Ratu Elizabeth. Udah pasti lu makin iya, kita gak bisa kasihan sama oposisi dong. Masa lu kasihan sama oposisi? Ini gak penting banget nih. Elizabeth jelas. Gue susah banget kasihan dan gue gak tahu
apakah gue bisa berempati? Karena menurut pendapat gue, oke, you are not that strong. Itu aja sih kata-kata pertama yang ada di kepala gue. Gue nggak tahu itu jatuh pada menghakimi atau enggak. Tapi balik tadi kepada value sih. Sebetulnya gue nggak tahu nih, gue minta pendapat lo orang deh. Buat gue sih tadi udah diomongin sama Cencen kali ya. Waktu lo mau kawin sama seseorang, apalagi seseorangnya itu adalah prince gitu. Iya, kan bukan cuma Prince Harry doang ya, tapi kan dia bawa satu gelondongan ya. Satu gelondongan yang Bukan prince yang di rumah lu kan, Li? bukan. Itu my prince. Prince Arifano. Bukan. Yang berbulu. Iya itu, sama dia Prince Nama Arifano. belakangnya Arifano. Last name-nya kan Arifano. Gimana sih? Kalau suami gue Rico Arifano, kalau anjing gue Prince Arifano karena namanya Prince. Tuh segitunya gue menghayati kehidupan itu. Anyway, buat gue sih memang penting ya, nomor satu nih ya buat Sekawati nih. Ntar teman-teman silahkan kasih komen. Lu tahu bener apa yang lu hadepin gitu. Jadi waktu pacaran bener-bener do research on the family, bener-bener kasih jarak atau waktu untuk bener-bener mencoba ya, bukan kan tadi kan si Megan juga bilang dia tahu kira-kira tapi ternyata beda sama yang dia jalanin. Nah, at least tapi mendingan lu tahu daripada lu nggak tahu sama sekali kan, lu kaget monyet kan tiba-tiba masuk kok begini gitu kan. Kita kaget baru tahu gak? So, lu bertiga ada yang nggak tahu nggak dulu pas mau kawin gimana laki lu sama keluarganya? Tahu-tahu enggak. Tapi kan orang berubah ya. Maksud gue kan cukup lama. Maksudnya gue tahu laki gue yang sekarang tuh cukup lama lah. Misalnya gue udah SMA kelas 3 ya kan. Dari gue berarti umur berapa tuh? 17 ya kan. Terus gue kawin umur 27. Kan? Berarti kan gue cukup lama. Sebenarnya harusnya cukup lama mengenal. Gue tahu kapan nih orang lagi susah, mungkin lagi skripsi gitu kan. Masalah dulu paling gede apa sih waktu kuliah kan, mungkin masalah skripsi atau apa ya. Gue juga tahu atau apa. Tapi kan orang berubah ya. Waktu dia bersama dengan kita juga, dia mengalami perubahan. Bener gak sih? Ya kan, mengalami perubahan. Gue nggak tahu dia mengalami perubahannya gimana, cuma ya berubah terus lah. Cuman maksud gue ya banyak hal yang memang harus kita telan gitu loh. Gue membayangkan waktu gue nonton Megan gitu ya, maksud gue, kok lu enak banget ya ngomong aja gitu ya. Gue nggak suka gue karena gue begini. Dan dia tuh kayak ngomong tuh kayak nggak mikir di other side-nya gitu loh, pihak lawannya gitu loh. Itu kan ke publik yang kayak Cencen bilang tadi kan, dia kan kayak membuka, gue nggak tahu apa tujuannya juga sih. Waktu si Megan ngomong kayak gitu, gue juga nggak terlalu simpatik sih. Maksud gue gini, ya elah lu orang juga udah tahu kali kayak gitu. Jadi gue tuh memang nggak terlalu simpatik gitu sama dia. Maksudnya kalau dia diem aja gitu ya, nggak usah ngomong-ngomong macam-macam lah, yang apa-apa segala macam, mungkin gue agak simpatik lah. Maksudnya gini, kasihan juga ya. Maksudnya lu harus bernasib seperti itu. Tapi ya yang gue bilang tadi, iya, gue nggak kurang simpatik gue kalau sama cewek yang udah tahu lu bakal ngalamin itu gitu ya. Terus lu ngapain komplain, terus ngumbar lagi gitu loh. Gitu kalau gue. Ya, biarpun menurut pendapat mereka dan media, dia berdiri di pihak yang benar karena dia mengungkapkan rasialisme di dalam situ. Dia berdiri buat dirinya sendiri, ya kan? Dia nggak ada yang ngebelain gue, so I stand for myself gitu. Itu sebabnya dia melakukan itu kan pembelaannya dia gitu. Ada suaminya, ada anaknya, gitu kan. Anyway. Gimana Mbak? Ngomong ceritanya Anas ya. Kalau Anas 10 tahun pacaran, terus menikah gitu ya. Kalau gue kenal 7 bulan sebelum menikah. Tapi gue berusaha sih mengenal keluarga Tony waktu itu ya gitu. Jadi gue maksudnya dia memang kami itu sama-sama udah nggak punya ibu sih waktu itu. Nah dia juga udah lama nggak tinggal bersama keluarganya gitulah. Yang
mungkin apa ya? Gue dari awal gue udah tahu sih waktu gue memutuskan menikah, gue udah siap dengan wow fact-nya gitu. Jadi gue pikir oke, gitu. Ini wow fact-nya gue harus siap gitu kan menghadapi gitu. Karena gue juga sebelumnya gue mendengar banyak teman-teman gue lah ya, ada beberapa cerita yang udah pacaran 7 tahun, menikah, baru setahun cerai. Ada yang udah pacaran dari SMP, ada tuh kakaknya teman gue dari SMP, itu menikah, ternyata cuma sebentar, kayak gitu-gitu. Ya mungkin kasusnya karena tidak, pada saat pacaran tuh tidak menggali gitu ya, informasi, nggak tahu, tidak mencari tahu seperti apa calon suaminya, keluarganya, value-nya sama apa enggak, kayak gitu. Nah, gue sih waktu itu gue menyadari itu sih, waktu itu gue merasa resikonya adalah yaitu mungkin wow facts-nya gitu ya. Walaupun gue juga mencari tahu lah ya, gue mencari tahu keluarganya kayak apa. Pertama udah pasti budaya kita berbeda. Jadi yang itu gue walaupun gue udah tahu berbeda, tapi yang suka kaget-kaget adalah kalau misalnya paling kan orang Flores ya, orang Timur ya, kalau ngomong kan keras ya, ngegas gitu kan. Terus gue suka komplain gitu, kamu jangan marah-marah dong gitu kan. Aku nggak marah, aku orang Flores gitu kan jawabannya. Terus gue jawab, aku orang Jawa, nggak biasa dibentak-bentak. Saya orang Flores. Nah, inget nggak apa intonasi itu? Anyway, terus lagi ngomong gitu. Jadi kalau saya lagi marah, dia lagi ngomong, maksudnya lagi berdebat ngomong, dia ngomong gitu, lu jangan marah-marah dong. Aku nggak marah, aku orang Flores, ngomongnya keras gitu. Gue kan orang Jawa, nggak biasa dikerasin gitu. Itu terlalu. Sekarang sih gue bilang lucu ya, dulu sih gue waktu menghadapi itu salah satu yang membuat memicu keributan. Sekarang sih udah mulai mengerti segala macam gitu. Cuma memang gue setuju sih bahwa kita mesti cari tahu sih keluarganya kayak apa. Maksudnya terus mereka kebiasaan di keluarga bagaimana, kayak gitu loh. Dia sama adik-adiknya, dia sama bapak ibunya, kayak gitu-gitu. Itu sih, jadi siap. Menurut gue sih itu yang perlu juga yang kita gali lah, jangan pacaran di permukaan lalu betul. Dia ganteng, dia kaya, yuk win yuk, ya nggak gitu juga. Ya itu berarti tips yang pertama ini buat Sekawati nih yang masih single. Tapi kemudian betul. Kalau sudah memutuskan menikah nih, tips yang kedua ya you have to hang on, right? Maksudnya lu mesti bertahan dan berjuang. Ya, so, Jan, menurut lu gimana soal tips yang kedua ini? Apa yang harus dilakukan untuk bisa bertahan dan berjuang? Daripada akhirnya diwawancara Oprah kan? Nah. Yang gue yang wawancara Ratu Elizabeth. Ayo, ngomong. Dari Kelapa Gading. Betul, itu tuh kalau misalnya ngomongin perkawinan ya itu kayak lu minum sih. Kalau air udah di mulut, pilihan lu cuma 2, lu lepeh apa lu telen. Iya kan? Tergantung value mana yang lu hidupi sih. Kalau gue sekarang belajar untuk menghidupi value komitmen. Kalau gue udah komit, gue berusaha untuk nelen gitu. Kalau gue udah memutuskan mau masukin tuh air ke dalam mulut gue, berarti kan gue pengen minum. Kalau gue pengen minum, berarti gue tuh, ya kecuali gue lagi sikat gigi, berarti gue pengen kumur ya, bukan pengen telen gitu. Itu maksud gue, ini dalam hal minum gitu analoginya. Jadi kalau gue udah masukin air ke mulut, ya gue coba telen. Tapi habis itu lu pipisin. Tapi belum tentu gue habisin bener. Ya. Habis pipisin terus urin terapi lu minum lagi. Corok banget lah. Ngobrol dokter begini memang. Kalau kita ngomongin marriage ya, apalagi kita percaya satu pernikahan di dalam kehidupan kita gitu dalam gereja Katolik, maka setelah kita pilih baik-baik poin yang pertama tadi, maka kita jalani baik-baik, kita berkomitmen baik-baik di situ gitu loh. Jadi kayak apapun yang terjadi berusaha hang on di situ gitu. Oke. Tips yang kedua. So yang ketiga buat bisa belajar dari ceritanya si Meghan Markle ini biar gak jadi gibah kan gue convert jadi ada tipsnya. Yang ketiga adalah menurut pendapat gue ya, gue juga bisa bertahan salah satunya ya punya lu orang gitu. Punya teman-teman yang ada dan punya teman-teman yang selalu punya value yang sama buat teman-teman tuh penting loh. Jadi enggak mencari jalan keluar yang gampang, tapi mencari sesuatu yang benar. Yang benar itu belum tentu gampang, ya. Yang baik itu belum tentu benar, itu yang pertama. Dan yang benar itu belum tentu gampang. Banyakan susahnya. Dan yang nama panggilan itu enggak pernah enak.
pasti akan melalui banyak hal. So kita butuh banget teman-teman, terutama teman-teman perempuan. Gue selalu ngomong sih ke adik-adik perempuan, begitu lu menikah, jangan kehilangan teman-teman perempuanmu. Karena itu benar-benar bisa jadi your shoulder to cry on. Giran lu gak punya siapa-siapa selain, ya kadang-kadang kita butuh ya malaikat berbadan manusia gitu kan. Untuk kita benar-benar bisa cerita dan berbagi gitu. So ceritanya jadi nggak ke media sosial ya? Jangan ke media sosial. Nggak ke media cetak kan? Tapi jangan ke media cetak. Lu tahu nggak kenapa lu bisa bertahan, Li? Kenapa? Karena lu punya teman-teman bangsawan kayak kita. Enggak. Lu Duchess apa, Cen? Duchess of... Nih ya, kalau gua minum air mau nyembur nih gua. Punya puri loh, dia punya puri. Iya, lu tinggalnya di Puri, Cen. Lu tinggalnya di Puri lu, Cen. Gila, Duchess. Puri Mansion. Iya, Puri Mansion. Duchess. Udah deh. Udah pada mimpi semua. So kita Duchess makan pete. Iya. Kita ajak semua princess yang mungkin sekarang nih kayak mereka ini nih yang tadi ngaku Duchess dan sebagainya kan sedang bermimpi kan, dan kadang-kadang nggak bangun sedang menghibur. Kita menghibur diri karena kan kita sudah mengambil komitmen, berarti kan kita tetap jalan terus. Kan kita saling menghibur gitu kan ya. Saling menghibur. Jadi kita juga harus menghibur para sekawati yang juga sudah mengambil komitmen. Kalau kalian lagi ada dalam posisi di mana pengen nyembur, jangan tutup mulut. Yang benar. Dalam hati sebut nama Yesus atau sebut nama kita. Oh enggak ya, salah. Sebut nama Yesus. Boleh DM kita, boleh ya. Dan boleh DM sepatukaca.talk kalau ada yang mau curhat. Atau daripada nyembur, mendingan cerita-cerita ke kita dan dijamin tidak akan jadi buku dan tidak akan dikomersialkan di TV. Oleh sebab itu. Kalaupun jadi buku kan ada bukan nama sebenarnya. Bukan nama sebenarnya. Kami nggak bakal ngetop kalau sama kita. Iya betul. Oprah dapat berapa? 17 M buat itu loh. Ini nggak ada yang mau ngasih gua uang habis ini. Apa gitu? Oke, ya udah. Maaf ya, sekawati makin kalor gitu. Namanya juga ngegibah, ya kan? Oke. Itu kan tadi buat yang udah dalam situasi yang sudah berkomitmen. Kalau yang belum nih yang masih jomblo, ya itu mesti bye-bye lah ya. Mesti bener-bener diperiksa dulu ya. Sanggup nggak kalau cari tahu. Iya. Perasaan itu bakal hilang. Kalau hormon 3-6 bulan. Nah, habis itu lu makan itu komitmen. Ya kan? Jadi minta tolong sama Tuhan Yesus. Dan mari bersama kita mau suruh para princess ini ngapain? Wake up, princess. Princess Cencen, Princess Afi, Princess Anas. Mereka sih udah queen ya, gak princess lagi karena mereka sudah tidak. Queen kan lu Elizabeth. Queen kan lu, kita mah Duchess. Makanya gue bilangnya lu princess karena queen cuma satu di dunia ini, cuman Queen Elizabeth. Oke, anyway. Ya udah, sekali lagi follow sepatukaca.talk kalau mau curhat, apalah DM. kirim juga boleh DM kita. Jangan di feed ya, kalau di feed nanti jadi dibaca semua orang. Jadi sip. Ya, see you next week teman-teman. Bye Duchess. Bye Duchess. Dah. Bye. Terima kasih telah mendengarkan podcast ini. Jangan lupa untuk berbagi Katolikas kepada para sahabat dan kenalan kita, supaya semakin banyak orang mengenal kabar gembira Tuhan Yesus dan mengalami kasih-Nya yang memulihkan, menguatkan, dan memberkati. Sampai jumpa di episode Katolikas yang lain.